Podcast Bumi Pala bersama narasumber kita Bang Marzuki SK ya Bang. Selamat sore juga Bang. Sore. Dan juga Abang ini merupakan seorang petani milenial nih yang pernah magang di dua negara ya Bang ya. Iya. Negara Thailand dan Jepang. Iya. Oke. Sebelum kita bahas tentang petani milenial nih, kita mau korek dulu nih pengalaman Abang di dua negara Thailand dan Jepang. Oke, terima kasih Mbak. Saya panggil Mbak aja ya. Iya, biar lebih akrab gitu ya. Iya. Sedikit saya ingin menyampaikan bahwa saya seorang petani, bukan seorang petani dan juga seorang sarjana ya. Orang mengatakan kok sarjana pertanian itu mau menjadi seorang petani. Kan ceritanya menjadi hal yang beda ya, beda arah ya. Biasanya seorang sarjana pertanian itu kerjanya di perkantoran gitu, nggak mau lagi mainnya di tanah dan itu. Dan saya punya satu konsep di saya sendiri bahwa petani itu yang berdasi itu bagaimana. Gitu. Maka dari itu saya mencari informasi. Ada program yang dibuat dulunya oleh pemerintah Aceh, program magang ke Thailand. Maka dari itu saya mengikuti informasi dan saya mendaftar saya itu ada proses seleksi dan diberangkatkanlah saya 2019 ke Thailand. Dan saya belajar di sana 1 bulan bagaimana mengenal yang katanya Thailand itu dengan budidaya yang sangat teknologi gitu, buahnya sangat segar dan lainnya. Waktu itu kami belajar fokus di tanaman pandan dan pertanian organik, pemanfaatan lingkungan yang sempit menjadi hasil yang organik yang harga yang lebih terjangkau, dan juga bagaimana menghasilkan buah kelapa pandan itu yang buahnya sangat berkualitas tinggi sampai diekspor ke beberapa negara. Kira-kira kalau misalnya penerapan magang Abang di Thailand itu bisa nggak diterapkan di daerah kita Aceh Selatan ini? Bisa, salah satunya bisa kita terapkan yaitu bagaimana kita memanfaatkan kayak kelapa tadi. Kita belum ada di sini memanfaatkan lebah untuk menyerbukan buah kelapa itu. Ya, nah, itu bisa kita terapkan. Kita padukan perkebunan kelapa itu dengan lebah. Artinya kita sambil menunggu buah kelapa panen, kita bisa panen nanti lebah. Itu salah satu bisa kita terapkan ya. Yang kedua di organik. Di organik sendiri kita bisa manfaatkan limbah kelapa itu sendiri, jangan kita buang gitu. Kita olah menjadi pupuk, salah satunya kayak kokopit itu kan dari limbah kelapa, dan juga bisa dimanfaatkan menjadi rajutan tali gitu dari limbah kelapa gitu. Itu yang bisa kita terapkan ya, sangat bisa kita implementasikan bagi petani-petani yang punya kelapa. Kalau Jepang sendiri nih Bang, gimana ceritanya nih? Bisa dicontoh oleh para pemuda-pemudi Indonesia mungkin? Ya, kalau di Jepang ini sebenarnya proses yang sangat panjang ya untuk bisa masuk ke Jepang. Ya begitu ketat seleksinya. Saya dari beberapa tahap seleksi yang di bawah pemerintah Aceh, saya masuk mewakili Aceh untuk Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk magang ke Jepang. Kami ada 2 yang lewat seleksi. Itu satu orang dari Aceh Utara dan saya sendiri dari Aceh Selatan. Syarat utama masuk ke Jepang itu wajib berbahasa Jepang, wajib bisa bahasa Jepang. Karena sampai ke Jepang kita tidak ada orang yang menerjemahkan bahasa, tidak ada. Kita langsung ditempatkan di petani. Kalau cuma bahasa Inggris bagaimana Bang? Oh, kalau bisa bahasa Inggris nanti kita orang Jepang nggak tahu juga kebanyakan bahasa Inggris. Oh, jadi harus belajar bahasa Jepang. Harus bahasa Inggris dulu ya. Iya. Bahasa Jepang yang paling menariknya lagi itu bukan bahasa formal gitu. Bahasanya bahasa sehari-hari gitu. Kita belajar bahasa formal gitu. Sampai ke sana bahasa sehari-hari. Itu yang lebih
agak punya tantangan sendiri ya untuk merubah lagi bahasa harus menjadi orang Jepang sendiri gitu. Bagaimana petaninya yang bisa kita terapkan ke daerah kita, khususnya Aceh dan paling terkhusus lagi di Aceh Selatan. Bagaimana di petani itu harus juga menjaga lingkungannya itu harus bersih. Iya, karena Jepang sendiri terkenal bersih Bang. Sangat bersih, sangat bersih. Dan juga disiplin. Sangat disiplin. Contoh lingkungan pertanian kita harus bersih. Kita tidak boleh membuang botol obat ya, obat-obatan yang kita gunakan di kebun, kita buang sembarangan, tidak boleh. Tapi kita pisahkan. Kita pisahkan ke tempat sampah sendiri supaya itu tidak membuat pencemaran lingkungan tempat kita bertani. Karena kalau kita tertanam pada bedengan cabai contohnya, bedengan semangka dan lahan horti lainnya, nanti itu tidak bisa terurai, membuat pencemaran itu terjadi. Itu yang harus kita rombak mindset, dan itu bisa dilakukan oleh setiap petani. Apalagi petani kita ini harus diubah itu cara kita berpikir. Karena ketika kita tidak menjaga lingkungan kita produksi, kita sendiri akan merugi. Kenapa? 2 tahun kemudian limbah sudah terlalu banyak di bedeng itu, tanaman kita tanam itu tidak akan bagus lagi. Karena mengapa? Bakteri yang hidup di bedengan itu sudah mati. Karena mengapa? Tercemar oleh bahan kimia yang kita buang sembarangan, plastik yang kita tidak bisa diurai. Maka dari itu kita harus punya konsep di pertanian itu harus ramah lingkungan, organik dan bersih gitu. Itu yang harus kita sama-sama ya, kalau kami petani milenial itu harus sama-sama mengedukasikan, menyampaikan. Dan saya masih belajar juga tentang ilmu pertanian, bagaimana menerapkan itu yang mudah, simple, dan bisa diikuti oleh semua kalangan. Dan smart farming ya? Kalau smart farming, kalau kita singgung dengan smart farming itu lebih mudah ya. Itu memang milenial kali lah. Contohnya saya bilang milenial kali, kita menggunakan sistem memberikan air pada tanaman itu sistemnya irigasi tetes bahasanya. Tapi kita bisa mengontrol dengan smart, artinya dengan handphone kita bisa mengontrol kapan kita berikan airnya, kapan kita matikan. Nggak mesti harus di kebun gitu. Kalau misalnya di Aceh Selatan dah smart farming kayak gitu Bang? Kalau tahu saya sih belum ada gitu, belum ada yang saya dapatkan seperti itu. Mana tahu ada yang di luar, belum saya tahu ya. Tapi kalau itu memang diprogramkan oleh dinas yang terkait, itu sangat bagus untuk adopsi teknologi modern. Minimal sekali itu bisa dikembangkan pada tanaman horti untuk meningkatkan produksi. Karena salah satu kunci pada hasil budidaya itu ada di pemberian air. Itu salah satu kuncinya ya. Selain daripada hara tapi ada air. Kalau kata kami di petani, kalau ada makan kita makan, tapi kita nggak ada air, makan itu nggak bisa bertelan. Terselat gitu. Jadinya kita mati dong gitu. Ngapain makan banyak tapi kita mati gitu. Maka air itulah sumber untuk melancarkan prosesnya. Jadi dari 2 negara tadi Abang udah dapat tuh ya pembelajaran dari berbagai negara. Jadi kita balik nih Bang ke tema petani milenial. Apa sih itu petani milenial dan kenapa Abang mau menjadi petani milenial? Itu sangat menarik pertanyaannya dari Mbak ya. Kenapa harus menjadi seorang petani milenial ya? Karena Menteri Pertanian mengatakan regenerasi petani itu, yang dikatakan adalah penggantian petani. Harusnya yang muda, karena yang muda ini yang mudah mengadopsi teknologi. Yang tua contohnya orang tua saya. Katakan orang tua saya ini harus diberikan handphone untuk mengontrol suhu tanaman gitu. Masih bingung gitu, apa itu? Masih belajar lagi nanti pegang handphonenya, bagaimana suhunya gitu. Tapi kalau yang milenial ini, kita sudah sering dengan handphone. Dia dikatakan, aplikasi mana? Menerapkan ilmu kepada milenial ini lebih mudah daripada menerapkan ilmu pada orang yang sudah tua. Maka regenerasi itu harus ditingkatkan. Tujuannya apa? Supaya terwujudnya kedaulatan pangan, itu swasembada pangan, supaya kita ini jangan sampailah negara yang agraris ya, negara yang penuh dengan sumber daya, kita bisa produksinya, pasti kita ekspor barang dari luar, itu janganlah seperti Tapi itu. kalau misalnya alasan Abang tersendiri nih, apa dari keluarga Abang seorang petani juga sehingga memotivasi Abang menjadi seorang petani milenial? Motivasi pertama saya menjadi seorang petani, pertama
saya ingin membangkit marwah orang tua saya seorang petani. Petani itu sebenarnya adalah pahlawan negara. Maka daripada itu saya sendiri harus menjadi bagaimana sebenarnya pahlawan itu. Harus memberikan apa yang terbaik. Yang pertama di pertanian itu kualitasnya harus baik gitu. Kualitas yang kita berikan yang terus berlanjutan. Harga yang kita berikan juga yang bisa dijangkau oleh semua orang. Pada kesan terakhir kita memberikan kehidupan yang segar pada orang lain. Itu yang intinya ya. Kan daripada itu saya punya hal yang di hati saya berbuat walaupun sedikit tapi dirasakan oleh orang lain. Itu yang membuat saya harus jadi seorang petani gitu. Petaninya tapi bukan petani yang biasa, tapi harus menjadi petani pedasi gitu. Lebih keren lagi gitu ya. Kalau lebih keren lagi yang sering kami diskusikan sesama petani, kita harus menjadi petani bisnis pertanian. Karena kalau sudah bahas tentang bisnis pertanian, setiap kita tanam sudah kita melihat ke pasarnya gitu kan. Ini produknya kita hasilkan tentu harus dijual oleh harga yang mahal gitu. Kalau tidak, kita tidak akan menjadikan bisnis gitu. Maka biarkanlah anak muda yang berkarya untuk menyumbangkan hasil yang bagus untuk dan dikonsumsi oleh masyarakat sekalian. Baik Bang, kalau kita berbicara bisnis nih, apa ada tanaman ataupun komoditi yang Abang tanam untuk menghasilkan cuan nih tentunya? Ya, yang pertama saya lagi mengembangkan tanaman cabai merah. Kedua ada cabai rawit yang baru kita bawa pulang bibitnya yang namanya katokong ya. Itu cabai terpedas di Indonesia yang asal bibitnya itu dari Toraja, Kalimantan Selatan. Itu saya lagi kembangkan. Itu buahnya sama kayak buah cabai Afrika. Bijinya sangat sedikit tapi dagingnya tebal. Kelebihan daripada buah cabai itu dia pedas sekali. Kita menggunakan sedikit cukup untuk kita makan gitu. Tidak butuhkan lagi cabai banyak. Makan porsi gitu. Karena kalau kita kan beli cabai banyak gitu jadinya buahnya terlalu tinggi gitu. Kita beli sedikit tapi mencukupi pedasnya. Salah satunya apa? Yang kedua adalah bagaimana menciptakan buah cabai itu bagus yang punya kualitas supaya nilai tawarnya tinggi. Ketika tidak terjual di daerah, saya bisa kirimnya ke luar daerah. Kalau bisa saya tarikan bisa ekspor gitu. Kenapa harus mempunyai standar? Kita hari ini petani menanam bukan mengutamakan produk kualitas, maka susah untuk menjualnya. Maka kita robah mindset sekarang. Setiap petani itu harus menanam memikirkan kualitas dulu. Supaya apa? Supaya hasil penjualannya nanti bisa diserapkan bukan hanya di daerahnya saja, bisa diterapkan di daerah, bisa diserap di daerah lain, bisa kita bisa ekspor gitu. Karena kualitasnya sudah punya standar internasional. Kalau kita hanya konsumsi sendiri, kewalahan kita makan. Jadinya masalah jadi lagi nanti. Iya Bang, kalau kita berbicara tentang cabai nih Bang ya, ada salah seorang teman saya nih bertanam cabai di Trumon, tapi tanamannya itu gagal. Itu faktor apa yang menyebabkan sampai tanaman cabainya itu gagal? Jadi kan rugi. Oh iya. Yang pertama ya kita juga tidak bisa menghindari yang namanya alam ya, lingkungan. Cuma yang bisa kita antisipasi sebelum kita menanam, kita harus memprediksi dulu kapan jadwal hujan yang paling deras gitu. Yang kedua, kita perhatikan dulu irigasinya di tempat kita nanam. Soal seandainya hujan deras, mampu nggak irigasi ini menampung air yang berlebihan? Ketika kita tidak mampu air berlebihan diserap pada tanaman cabai kita, itu semua tanaman cabai kita akan mati. Jadinya kita rugi. Mungkin salah satu teman Mbak yang bisa rugi karena faktor alam, banjir salah satunya. Itu yang membuat teman cabai tidak bisa tolong. Kalau terserang hama penyakit, kita masih bisa mendapatkan hasil walaupun sedikit gitu, tapi masih mendapat hasilnya. Oke, kita berbicara tentang pertanian lagi nih Bang ya. Kan masyarakat tuh kalau misalnya bertanam cabai ya udah bertanam aja. Iya. Kadang mau nanam ini nanam aja. Apakah ada sosialisasi Abang sendiri tuh entah di Banda ataupun di daerah Aceh Selatan sendiri mengenai bertanam, pertanian seperti itu? Kalau di Aceh Selatan, karena saya fokusnya di Aceh Selatan untuk pengembangan tanaman itu mulai 2021 saya fokus di lahan. Karena saya 2021 baru berapa bulan saya mengembangkan tanaman di Aceh Selatan, salah satunya di tanaman jagung dulu saya menggunakan pemupukan 2 kali untuk meningkatkan produksi.
Karena biasa petani biasanya menanam jagung cuma sekali, pupuk dan selesai. Saya melakukan 2 kali pupuk, tujuannya supaya buahnya lebih besar, tompol lebih berat. Semenjak saya selesai kuliah 2018, saya lebih mensosialisasi dulu di Banda Aceh. Saya lebih kepada di Banda Aceh, lahannya sangat itu sempit dulunya. Kami ada program pemanfaatan kekarangan lingkungan menjadi lahan produksi. Salah satunya tanaman hidroponik dan tabu lampau. Maka dari 2 tanaman ini kami benar-benar kami bimbing ibu-ibu itu. Saya dulu ada binaan lebih kurang 10 desa. Ya, 10 desa yang saya bina bagaimana menghasilkan tanaman hidroponik. Karena pandemik dulunya, melanda, maka produksi ibu-ibu ini jadinya down. Kenapa? Penjualan sayurnya terhambat dulunya. Kalau dulu kami setiap udah set waktunya, minggu ini panen rumah kelompok ini, minggu depan panen ini, supaya siklus pemanen sayur itu selalu terpenuhi gitu. Kalau misalnya di Aceh Selatan sendiri, apa abang ada sosialisasi seperti itu ke ibu-ibu desa yang ada di Kulut Utara ataupun tapak tuan sendiri? Kalau di Aceh Selatan saya belum ada sosialisasi tentang ibu-ibu ya. Yang pertama yang saya lakukan di Aceh Selatan sekarang di tempat saya sendiri, saya lagi mengembangkan tanaman. Mudah-mudahan tanaman ini menjadi hasil pencontohan. Saya ingin berbicara dengan hasil pada petani nantinya. Artinya gini, saya ngajak teman-teman gitu. Karena hari ini ketika saya menyampaikan, petani menganggap janganlah ngomong dulu, coba nampakkan hasil dulu. Saya ingin menyampaikan bukti dulu ya. Saya nampakkan bukti, saya itu baru kita sampaikan. Karena orang sekarang lebih suka melihat bukti daripada melihat janji gitu. Bang, kalau bisa berbicara lagi nih kan dengan tema kita nih Bang, daerah Aceh Selatan ini kan terkenal dengan penghasil pala nih Bang. Kenapa Abang nggak tertarik untuk bertanam pala? Ya, karena saya pala ada ya. Sebenarnya saya bukan tidak menarik dengan pala. Saya sangat tertarik dengan pala. Pala itu pernah saya bicarakan dengan teman-teman di Jepang. Karena di Jepang itu kan dingin gitu. Sedangkan pala itu tubuh kita membuat hangat kalau kita makan dan kita minum drink pala itu kan. Cuma karena pala ini ada satu dilema penyakit penggirek batang dulu. Saya petani pala juga, orang tua saya, dan diserang semua. Untuk menghasilkan buah lagi itu lama proses untuk kita nunggu pala itu. Maka daripada itu saya beralih dulu ke hobi gitu, alternatif lain gitu. Sambil menunggu panennya pala, saya harus memanfaatkan tanaman horti dulu gitu supaya. Jadi ada sambilan-sambilan gitu Bang. Iya, sambilan-sambilan gitu. Artinya kita jangan menunggu dengan satu produksi gagal dengan hal lain, tidak boleh. Kita harus melihat peluang itu seluas-luasnya. Masih ada tanaman itu ada tahunan, ada musiman, ada yang namanya bulanan, atau tanaman yang cepat kita panen gitu. 3 bulan, 1 bulan itu kita harus manajekan waktu kapan kita tanam dan kapan kita panen. Kalau yang tanaman perkebunan itu bisa menjadi perhitungan panennya omset pemasukan bulanan tahunan gitu. Tapi kalau yang bulanan kita bisa nanam jenis tanaman sayuran gitu. Kalau tanaman horti dan jenis lainnya. Itu bisa biar kita ini ada pemasukan selalu. Jangan hanya menunggu panen yang tahunan gitu. Kalau misalnya melihat lingkungan Abang sendiri ya, apakah banyak kaum milenial yang tertarik dengan pertanian atau cuman hanya beberapa saja Bang? Saya melihat di tempat saya, petani teman-teman itu milenial semua. Saya lihat milenial semua. Mungkin teman-teman ini ada gini, informasi terbaru teknologi belum begitu mengadopsi, masih merasa ini belum begitu penting untuk mereka. Nah, maka dari itu peran saya membuat tempat percontohan itu supaya teman-teman milenial lainnya nanti melihat bagaimana cara mengadopsi teknologi itu. Maka sekarang tugas saya memang sebagai petani milenial ya, dan juga orang mengatakan sudah pernah pergi ke negara yang punya teknologi, tentu harus diimplementasikan ke sini. Tujuannya biar teman-teman ini bisa merasakan nikmatnya. Yang walaupun mereka tidak merasakan ke Jepang, tapi bisa merasakan teknik Jepangnya sampai ke sini seperti itu. Ini katanya Bang baru bertanam lagi 1 bulan ya? Oh iya. Jadi Bang kan, kalau misalnya hambatan sendiri yang Abang rasakan
entah itu dari lingkungan ataupun dari pemerintah sendiri, itu apa Bang hambatan yang Abang alami sekarang? Yang pertama ya, karena saya baru mengembangkan, kalau saya sendiri mensosialisasi hanya mampu 5 dan 10 orang yang bisa saya sosialisasi bagaimana penerapan teknologi yang tepat guna dan pemberian pupuk yang tepat waktu, tepat jenis. Tapi kalau pemerintah itu membuka seluas-luasnya, mengajak kami milenial ini untuk sama-sama mengedukasi bagaimana pemanfaatan teknologi tepat guna, bagaimana memanfaatkan lingkungan yang bersih, bagaimana menerapkan yang namanya peningkatan produksi, kami akan selalu siap. Apalagi saya sendiri adalah diberikan amanah sebagai koordinator Duta Petani Milenial Kementerian Republik Indonesia Provinsi Aceh. Tugas saya lebih besar gitu ya. Artinya mengedukasikan, memang tugas kami mengedukasikan gitu. Tapi kalau pemerintah ini tidak melibatkan kami tidak bisa mampu mengedukasikan karena kewenangan yang lebih besar itu ada di pemerintah gitu. Kami siap menjadi mitra gitu. Menjadi mitra mengedukasikan teman-teman gitu. Bagaimana meningkatkan yang namanya program swasembada pangan dan lainnya. Kalau tidak kan kami tidak mampu gitu. Itu yang kami harapkan dari pemerintah supaya milenial ini benar-benar dilibatkan dalam segi yang namanya swasembada pangan. Karena kita kan di Indonesia, Presiden sendiri mengatakan kita ada food estate, ada program namanya genta organik dan lainnya. Itu genta organik itu saya pikir ya itu bisa diterapkan lebih cepat, itu harus dibina milenial. Karena genta organik ini memang harus milenial. Itu apa Bang? Gerakan menanam organik. Artinya karena gini, menanam organik ini kerjaannya kita harus misalkan pupuk pembuatan pupuk kayak pemanfaatan limbah daripada tanaman, pemanfaatan kotoran ternak gitu diolah menjadi pupuk, dan itu harus diberikan edukasi yang cepat. Menangkap edukasi itu hanya milenial. Kenapa saya mengatakan cepat menangkap edukasi itu milenial? Karena milenial ini pola pikirnya makin cepat menerap teknologi baru. Kalau orang tua menyampaikan itu agak sedikit lambat. Orang tua tuh lebih kepada motivator, orang yang berikan semangat bagaimana yang muda ini lebih semangat gitu. Iya, satu pertanyaan lagi nih Bang untuk penutup nih. Menurut Abang sendiri kalau di usia muda, usia berapa anak-anak itu sudah mulai belajar bertani? Menurut Abang sendiri nih? Kalau menurut saya dan saya melihat di 2 negara yang saya kunjungi, mereka sudah diperkenalkan menanam itu dari mulai TK. Dari TK? Dari TK sudah mereka perkenalkan menanam. Kenapa saya mengatakan? Supaya dari kecil itu mereka sudah terbiasa dengan tanaman. Mereka ada namanya, kalau di Jepang saya tinggal di Otosang, itu ada anak kecil, dia bawa nanti ada waktu breaknya jalan-jalan ke sawah. Nanti ditunjukkan ini padi, ini tanaman sayuran dan ini. Tujuannya apa? Mereka sudah terbiasa. Saya tuh nanti tingkat SD mereka sudah ada menanam tanaman hijau. Kenapa itu dilakukan? Supaya mereka bisa terbiasa dengan tanaman, dan itu penting karena itu adalah sumber daripada kehidupan. Maka dari kecil harus mengedukasikan pelan-pelannya. Tapi jangan dipaksa gitu. Actionnya, kalau saya pikir action yang sangat pas itu tingkat SMA lah, tingkat SMK itu action yang sangat luar biasa harus diedukasikan, karena masa-masa itulah masa yang sangat produksi untuk diterapkan teknologi terbaru. Baik, terima kasih Bang ya. Sama-sama. Banyak sekali nih pengalaman dan juga ilmu yang kami dapatkan dari Abang sendiri ya Bang Marzuki SP, dan semoga ini bermanfaat bagi kami ya Bang ya, kaum milenial. Oke, baik. Seperti kata Pak Kementerian Pertanian bahwasanya pertanian itu bagaikan merpati. Pertanian itu tidak akan mengkhianati hasil bagi orang yang mau berusaha. Baik Bang, terima kasih partisipasi Abang untuk saat ini. Untuk pemirsa, nanti kedepannya kami akan membahas lagi dengan bahasan yang menarik. Terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.